Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada zaman dahulu, ketika dunia masih muda dan segala sesuatu tampak baru dan penuh misteri, alam semesta berputar dengan ritme yang tak terhentikan. Bumi, sebuah planet kecil yang terletak di antara banyaknya bintang, hidup dalam harmoni dengan elemen-elemen yang mengelilinginya. Tanah yang subur, lautan yang luas, udara yang segar, dan langit yang jernih adalah hadiah yang diberikan oleh alam untuk setiap makhluk yang menghuni bumi. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah rahasia yang belum terungkap, sebuah kisah yang melibatkan salah satu kekuatan terbesar yang ada di alam semesta ini, matahari. Matahari adalah sumber kehidupan bagi bumi. Tanpa panas dan cahayanya, tidak akan ada kehidupan yang dapat bertahan. Matahari memberikan energi yang tak terhingga untuk setiap makhluk hidup yang berkembang di atas permukaan bumi. Tanpa matahari, tak akan ada pepohonan yang hijau, bunga yang mekar, atau binatang yang berkeliaran di hutan-hutan. Namun, di balik pemberiannya yang besar itu, tersembunyi rasa marah yang menyala-nyala. Dulu, matahari dan bumi hidup dalam kedamaian. Mereka saling memberi, tanpa ada rasa kesal atau dendam. Matahari menyinari bumi dengan penuh kasih, memberi kehangatan yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertumbuh. Bumi, sebagai penerima, menjaga keseimbangan alam dengan bijaksana. Segala yang ada di dalamnya, tanaman, hewan, manusia, berkembang dalam harmoni yang sempurna. Namun, semuanya mulai berubah seiring berjalannya waktu. Manusia, makhluk yang paling cerdas di antara makhluk lainnya, mulai merasakan kelebihan dari kekayaan yang diberikan bumi. Mereka mulai mengubah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tanah yang subur digunakan untuk bertani tanpa henti, hutan-hutan yang hijau dibabat untuk membuat tempat tinggal, dan sungai-sungai yang jernih tercemar oleh limbah-limbah buatan manusia. Pada awalnya, perubahan-perubahan kecil ini tak terlihat begitu jelas. Namun, seiring berjalannya waktu, bumi mulai merasakan dampak dari perlakuan manusia yang tidak bijaksana. Udara yang dulu sejuk dan segar kini terasa berat, penuh dengan asap dan polusi. Hujan yang dulu datang dengan lembut kini kadang berubah menjadi badai yang mengguntur, dan tanah yang dulu subur kini mulai retak dan tandus. Bumi merasa sakit, namun ia mencoba untuk tetap tegar. Ia tahu bahwa meskipun manusia merusak alamnya, ia masih bisa pulih jika diberi waktu dan kesempatan. Tetapi, di saat yang sama, bumi juga merasakan rasa kecewa yang mendalam. Ia merasa dikhianati oleh makhluk yang telah diberi kehidupan dan kemakmuran. Sementara itu, matahari juga mulai merasa marah. Ia merasa dirinya tak lagi dihargai. Dulu, ia menyinari bumi dengan penuh kasih, memberikan segala yang dibutuhkan oleh kehidupan di atasnya. Tetapi kini, kehangatan yang diberikan kepadanya oleh matahari mulai disalahgunakan. Bumi yang dulu subur dan penuh dengan kehidupan kini mulai terluka oleh kerakusan manusia. Matahari, yang melihat semua itu dari langit, merasa bahwa dirinya tidak lagi dihormati. Suatu hari, matahari tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan bumi. Dalam percakapan ini, matahari mengungkapkan rasa marah dan kecewanya kepada bumi. "Bumi," kata matahari dengan suara yang dalam dan bergemuruh, "apa yang telah terjadi denganmu? Dulu aku memberikan cahaya dan kehangatan tanpa pamrih. Aku memberimu kehidupan, dan engkau menghidupi makhluk-makhluk yang tinggal di dalam dirimu. Tetapi sekarang, lihatlah dirimu. Kau penuh dengan polusi, hutan-hutanmu dibakar, dan lautanmu tercemar. Apa yang terjadi dengan kedamaian yang kita ciptakan bersama?" Bumi terdiam. Ia merasakan setiap kata matahari seperti petir yang menyambar, membangkitkan rasa sakit yang sudah lama terpendam dalam hatinya. Namun, bumi tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan manusia, meskipun mereka adalah penyebab utama kehancurannya. "Bukan hanya aku yang harus menyalahkan, matahari," jawab bumi dengan suara yang lemah. "Manusia yang kau berikan kekuatan untuk menciptakan peradaban ini, merekalah yang membuat kerusakan ini. Mereka terlalu rakus, terlalu egois. Aku tidak bisa menghentikan mereka." Matahari terdiam sejenak. Ia tahu, memang manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih,
Tetapi ia juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Keputusan manusia untuk mengabaikan alam telah membuat kedamaian yang pernah ada menjadi sangat rapuh. Aku tahu, bumi, kata matahari pelan. Namun, jika aku tidak bertindak, siapa lagi yang akan memperhatikan? Jika aku terus memberikan sinar dan kehangatan seperti dulu, aku akan menjadi alat kehancuran bagi kehidupanmu. Bumi menghela napas panjang. Ia merasakan beban yang begitu berat. Ia tahu bahwa tanpa sinar matahari, kehidupan tidak akan bisa bertahan. Namun, jika matahari marah dan menarik cahayanya, dunia akan menjadi gelap dan dingin. Namun, di balik rasa marah dan kecewa matahari, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan untuk perubahan. Matahari tidak ingin dunia ini berakhir dalam kehancuran. Ia ingin agar bumi dan makhluk hidup yang ada di atasnya menyadari kesalahan mereka dan berubah sebelum semuanya terlambat. Matahari akhirnya mengangkat suaranya lebih keras. Bumi, aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Aku ingin kita berbicara lebih lanjut. Mungkin, kita bisa mencari cara untuk memperbaiki semua ini, untuk menyelamatkan kehidupan yang masih ada. Bumi merasa terharu. Meskipun matahari marah, ia masih memberi kesempatan untuk perbaikan. Bumi pun berjanji untuk berusaha sekuat tenaga untuk membimbing manusia menuju kesadaran, agar mereka dapat menghargai dan menjaga alam sekitarnya. Dan dengan itu, percakapan antara matahari dan bumi pun berlanjut, dengan harapan akan ada perubahan yang terjadi dalam dunia ini. Matahari dan bumi duduk dalam keheningan. Keduanya merenungi apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Keheningan itu, meskipun tenang, terasa sangat berat. Matahari tahu bahwa meskipun bumi berusaha untuk membimbing manusia, tantangan yang dihadapi terlalu besar. Sementara manusia semakin terjerat dalam kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa matahari lupakan. Meskipun manusia banyak yang melupakan dan menyalahgunakan alam, masih ada banyak hati yang baik di antara mereka. Hati yang masih mampu mendengar dan mengerti. Janganlah kamu terlalu putus asa, bumi, kata matahari dengan lembut. Ada harapan. Kita hanya perlu membantu mereka yang bersedia mendengarkan. Bumi mengangguk pelan. Ia tahu kata-kata matahari benar, tetapi hatinya masih penuh dengan kekecewaan. Ia ingin menyelamatkan segala kehidupan di dalamnya, tetapi bagaimana ia bisa mengubah banyak hati yang telah terlena oleh keinginan dan kebutuhan yang tidak pernah ada habisnya? Manusia telah lama berjalan di jalan yang salah, matahari, kata bumi. Suaranya dipenuhi dengan kelelahan. Bagaimana aku bisa meyakinkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar? Matahari menghela napas. Kau tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak makhluk di dunia ini yang juga merasakan apa yang kau rasakan. Alam semesta adalah kesatuan yang besar, dan ketika satu bagian menderita, yang lainnya juga merasakannya. Kau perlu membangkitkan kesadaran mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Namun, sebelum bumi bisa memberikan jawabannya, sebuah suara terdengar dari kejauhan, sebuah suara yang memanggil. Itu adalah suara seorang manusia, seorang pemuda yang berjalan di tepi hutan, penuh dengan kebingungan dan rasa takut. Pemuda itu telah lama mendengar cerita tentang hubungan antara matahari dan bumi. Namun ia tidak pernah benar-benar memahami betapa dalamnya hubungan itu, atau betapa rapuhnya keseimbangan yang ada. Pemuda itu, bernama Awan, adalah seorang anak petani dari sebuah desa yang terletak jauh dari kota. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghormati alam, untuk memahami bahwa kehidupan yang ada di bumi ini saling terkait. Namun, meskipun ia berusaha untuk hidup sederhana, ia sering merasa terjebak antara kehidupan yang diajarkan oleh orang tuanya dan kehidupan modern yang semakin merasuk ke dalam desanya. Teknologi, pertumbuhan industri, dan pola konsumsi yang terus meningkat membuatnya bingung. Ia merasa terperangkap di antara dua dunia yang berlawanan, antara dunia yang memelihara alam dan dunia yang hanya peduli pada keuntungan sesaat. Pada suatu malam yang penuh dengan bintang, Awan terbangun dari tidurnya karena sebuah suara yang aneh. Ia mendengar percakapan yang seakan datang dari langit, suara yang terdengar seperti dari matahari dan bumi. Ia merasa terhisap oleh percakapan itu, seolah-olah ia harus mendengarkan. Ia merasa bahwa mungkin
Inilah saatnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya yang selama ini membingungkannya. Awan berjalan menuju hutan dengan penuh tekad. Ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Dan saat ia tiba di sebuah lapangan terbuka di bawah langit yang penuh dengan bintang, ia melihat sinar yang terang bagaikan matahari di pagi hari. Tapi itu bukan matahari. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, lebih misterius. Itu adalah cahaya yang menghubungkan dirinya dengan alam semesta, dengan bumi, dan dengan matahari. Dalam kebingungannya, Awan mendengar suara, kali ini lebih jelas. "Awan, kami menunggu kedatanganmu." Awan terkejut. "Si siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ini aku, Bumi," jawab suara yang lembut. "Dan aku, Matahari. Kami ingin berbicara denganmu." Awan merasa tubuhnya seperti terbalut cahaya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih luas, yang mengawasinya, dan menginginkannya untuk memahami sebuah kebenaran. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan," kata Awan, terbata-bata. "Aku hanya seorang petani muda. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan dunia ini?" "Jangan anggap dirimu kecil, Awan," jawab Matahari. "Setiap langkah kecilmu bisa memberikan dampak yang besar. Tindakanmu, meskipun sederhana, bisa menyentuh banyak hati." Bumi melanjutkan, "Ketika kamu kembali ke desamu, mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Tanamkan rasa cinta pada tanah yang kau garap. Ajarkan kepada orang-orang di sekitarmu untuk menjaga apa yang mereka miliki, untuk tidak merusak tanah yang memberi mereka kehidupan." Awan terdiam. Kata-kata mereka terasa dalam, seolah-olah mereka sedang berbicara langsung ke dalam hatinya. Ia mulai berpikir tentang segala hal yang telah ia lakukan selama ini. Ia menyadari bahwa ia sering mengambil hal-hal dari alam tanpa memberinya sesuatu sebagai imbalan. Ia sering membuang sampah sembarangan, menggunakan lebih banyak bahan bakar daripada yang dibutuhkan, dan mengabaikan banyak hal kecil yang sebenarnya bisa membuat perbedaan. "Aku ingin berubah," kata Awan, dengan tekad yang baru. "Aku akan mulai dengan desaku. Aku akan mengajari mereka untuk lebih menghargai alam, untuk tidak merusak apa yang telah diberikan kepada kita." Matahari tersenyum, meskipun sinarnya tidak dapat terlihat oleh mata manusia. "Itulah yang kami harapkan darimu, Awan. Tidak ada perubahan besar yang dimulai tanpa langkah kecil. Setiap tindakan yang bijaksana, setiap benih yang ditanam, setiap pohon yang dilindungi, semua itu akan membawa kita lebih dekat ke pemulihan dunia." Dan dengan itu, percakapan antara Awan, Bumi, dan Matahari berakhir. Awan kembali ke desanya dengan semangat yang baru. Ia tahu bahwa perubahan itu tidak akan datang dalam semalam. Namun, dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, ia yakin bahwa ia bisa membuat perbedaan. Bumi dan Matahari, meskipun masih marah, tetap berharap bahwa tindakan-tindakan seperti Awan akan menginspirasi lebih banyak manusia untuk kembali kepada kesadaran mereka. Dunia, meskipun penuh dengan tantangan, memiliki harapan, selama ada mereka yang mau mendengarkan dan berjuang untuk kebaikan. Dan di atas semua itu, Bumi dan Matahari terus menjaga dunia, berdoa agar keseimbangan dapat pulih, dan agar manusia menyadari bahwa kehidupan ini adalah hadiah yang harus dihargai, bukan disia-siakan. Cerita ini berakhir dengan sebuah pesan. Setiap makhluk di dunia ini memiliki peran. Tidak ada yang terlalu kecil atau tidak berarti. Setiap langkah menuju perubahan dimulai dari kita, dari setiap hati yang bersedia mendengarkan, belajar, dan bertindak demi dunia yang lebih baik.